Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kembali lagi dengan saya Dedi. Dan kali ini di video kali ini saya akan membahas mengenai materi persamaan dasar akuntansi dan siklus akuntansi nih teman-teman. Oke, baik, langsung saja ya kita masuk ke materi pertama mengenai persamaan dasar akuntansi. Akuntansi berasal dari kata accounting yang artinya merupakan ilmu menghitung serta mencatat transaksi yang hubungannya dengan keuangan perusahaan. Akuntansi memang penting teman-teman karena dilakukan sebagai metode pencatatan transaksi keuangan perusahaan agar nantinya tidak ada penyalahgunaan dana yang dianggarkan teman-teman. Begitu pentingnya akuntansi sehingga subjek ini dijadikan pembelajaran di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan bahkan di perguruan tinggi sekalipun teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi salah satu materi akuntansi yang penting untuk dipelajari adalah persamaan dasar akuntansi, teman-teman. Persamaan dasar ini bisa memberikan gambaran besar nih tentang kekayaan perusahaan, hutang, dan modal perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Selain itu, persamaan dasar akuntansi juga digunakan untuk melakukan pembukaan sederhana perusahaan nih teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita memasuki tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui teman-teman, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah keseimbangan, adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Kemudian teman-teman di sini ada prinsip persamaan dasar akuntansi nih. Jadi persamaan dasar akuntansi sering juga disebut dengan PDA yang merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan teman-teman. Jadi semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal juga sebagai sarana melancarkan liabilitas, serta juga kewajiban atau beban yang harus dibayar teman-teman. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva teman-teman, sedangkan hutang dan modal masuk ke dalam bagian pasiva, seperti itu. Next, kita membahas mengenai manfaat persamaan dasar akuntansi teman-teman. Jadi di sini persamaan dasar akuntansi tentu saja dibuat perhitungannya bukan tanpa alasan teman-teman. Ada banyak berbagai manfaat yang bisa diperoleh nih oleh pihak akuntan ataupun perusahaan dari tabel persamaan dasar akuntansi ini. Ada berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari tabel persamaan dasar akuntansi, yaitu yang pertama ada dapat digunakan sebagai sumber catatan teman-teman. Kemudian kedua ada acuan dalam pemeriksaan saldo. Terus yang ketiga nih ada alat untuk mengoreksi ketepatan saldo. Ya, jadi yang terakhir itu tentang buku referensi mengenai akuntansi teman-teman. Itulah manfaat dari persamaan dasar akuntansi. Nah, kemudian di sini ada komponen dalam persamaan dasar akuntansi teman-teman. Tadi kita telah membahas nih sedikit tentang kedua sisi yang harus ada pada sebuah tabel persamaan dasar akuntansi, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Tapi di sini tidak hanya saja kedua sisi tersebut diisi begitu saja ya teman-teman. Tapi harus diisi dengan termasuk harta, hutang, ataupun modal. Untuk memperjelas berbagai komponen dalam persamaan dasar akuntansi, ya ada beberapa. Yang pertama itu akun aset atau aktiva. Istilah aset kita kenal sebagai suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis pada periode akuntansi tertentu. Terus kemudian kedua ada akun kewajiban atau liabilitas. Di sini merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu, teman-teman. Yang ketiga ada akun modal atau ekuitas. Akun ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban, teman-teman. Singkatnya begini, bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Dengan begitu, kedua bagian dari aktiva serta pasiva bisa memperoleh nilai yang seimbang, teman-teman. Biasanya akun ekuitas ini merupakan bagian aset yang dipegang oleh third party atau pihak ketiga seperti pemilik saham dan stakeholders. Kepemimpinan tersebut bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kondisi realnya.
Itulah beberapa akun yang termasuk dalam persamaan dasar akuntansi teman-teman. Selain ketiga hal tersebut, masih banyak nih lagi istilah yang bisa dimasukkan di dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Contohnya seperti pendapatan, beban, hingga prive atau pengeluaran pribadi dengan dana perusahaan. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya itu ada pencatatan persamaan dasar akuntansi ya. Jadi untuk bisa menghitung persamaan dasar akuntansi, kamu bisa membuat suatu tabel persamaan akuntansi. Jenis tabel yang satu ini sangat berfungsi ya teman-teman untuk mencatat semua perubahan yang telah terjadi akibat transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Jadi perubahan tersebut nantinya akan tampak pada saldo tiap unsur laporan keuangan yang dicatat pada tabel. Seperti itu. Kemudian ketika melakukan pencatatan DPA ini, kamu harus benar-benar mengetahui secara lengkap nih teman-teman apa saja yang termasuk dalam unsur laporan keuangan. Jadi nantinya jika Anda tidak paham berbagai unsur tersebut, bisa saja teman-teman salah memasukkan nilai pada tabel persamaan dasar akuntansi. Jadi akibatnya tabel tersebut tidak bisa mendatangkan nilai yang seimbang teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, di dalam persamaan dasar akuntansi ada unsur dari laporan keuangan nih. Jadi untuk bisa membuat sebuah tabel persamaan dasar akuntansi yang baik, kamu nih teman-teman harus mengetahui apa saja sih unsur-unsurnya. Jadi dari isi tabel persamaan dasar akuntansi mempunyai unsur-unsur seperti satu itu ada kolom tanggal, kemudian ada kolom aset atau aktiva, terus kemudian ketiga ada kolom liabilitas atau pasiva, kemudian ada kolom keterangan dan kesimpulan. Tapi akan sangat sulit dibayangkan apabila kondisi keuangan perusahaan tidak bisa diatur atau malah membuat keuangan perusahaan menjadi berantakan. Pastinya perusahaan akan sulit berkembang, bahkan tidak menutup kemungkinan kalau perusahaan akan mengalami kerugian secara terus-menerus, sehingga harus gulung tikar nih teman-teman. Persamaan dasar akuntansi ini merupakan suatu pencatatan keuangan perusahaan yang meliputi modal, kekayaan, dan hutang. Ya, tadi kita sudah membahas persamaan dasar akuntansi ya teman-teman. Kemudian kita membahas mengenai siklus akuntansi nih teman-teman. Jadi dari siklus akuntansi memiliki arti sebagai setiap tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan catat menggunakan proses yang berulang teman-teman. Siklus ini berlangsung dalam kurun 1 tahun kalender ya. Jadi selama perusahaan beroperasi, prosedur akuntansi ini akan mereka lakukan terus-menerus. Akibatnya, proses tersebut menjadi sebuah siklus. Keberadaan siklus tersebut dapat membantu pemilik usaha yang mengkaji situasi keuangan perusahaan, teman-teman. Ya, nah kemudian kita harus mengetahui nih teman-teman mengenai perbedaan siklus akuntansi dan proses akuntansi. Jadi dua kata yang secara konsisten digunakan di dalam literatur akuntansi pengantar dan literatur akuntansi keuangan adalah siklus akuntansi dan proses akuntansi. Kedua frasa tersebut mengacu pada seperangkat prosedur yang berguna untuk memproses data, transaksi, dan menghasilkan laporan keuangan. Istilah siklus akuntansi dan proses akuntansi ini pun cukup mirip ya teman-teman untuk menghasilkan laporan keuangan pada akhir periode. Proses akuntansi memerlukan sejumlah proses nih yang berlangsung untuk memproses dan data transaksi. Nah, sementara itu siklus akuntansi melanjutkan rangkaian kegiatan yang sama, tetapi dilanjutkan dengan aktivitas tambahan untuk memastikan bahwa catatan akuntansi disiapkan untuk digunakan pada periode mendatang. Jadi, aktivitas tambahan adalah pembuatan jurnal pembalik dan posting jurnal tersebut ke akun yang sesuai. Nah, jenis siklus akuntansi yang pertama yaitu ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian ada yang kedua yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Tahapan siklus akuntansi yaitu segala sesuatu yang termasuk di dalam bidang akuntansi dicatat selama periode tertentu dengan menggunakan prinsip, aturan, proses, metode, dan teknik akuntansi. Jadi, siklus akuntansi biasanya mulai dengan transaksi dan berakhir dengan pembuatan laporan keuangan perusahaan, teman-teman. Selain itu, saldo harus sesuai dengan selesai pada jurnal penutup. Di dalam siklus akuntansi, kita harus melakukan yang pertama yaitu identifikasi transaksi, teman-teman. Identifikasi setiap transaksi adalah tahap pertama siklus akuntansi. Akuntan harus secara akurat menyelesaikan tugas identifikasi ini, yang dapat mereka lakukan dengan melacak setiap transaksi yang terjadi. Transaksi di akuntansi
yang kamu catat yakni transaksi yang secara langsung mempengaruhi perubahan status keuangan perusahaan. Dan kamu evaluasi secara objektif. Untuk melakukan identifikasi, transaksi juga harus membuat dokumen transaksi ya teman-teman. Nah, yang kemudian kedua ada menganalisis transaksi. Di sini mencatat transaksi tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi dan memeriksa setiap transaksi yang telah dilakukan. Ketiga, ada pencatatan transaksi dalam jurnal. Langkah siklus ini selanjutnya setelah kamu menyelesaikan analisis. Kemudian keempat adalah membukukan jurnal penyesuaian ke buku besar, teman-teman. Kemudian siklus akuntansi selanjutnya adalah memindahkan semua transaksi dari jurnal ke buku besar setelah kamu catat. Yang kelima ada menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian adalah langkah-langkah berikutnya dalam tahap proses akuntansi yang harus seorang akuntan selesaikan. Jadi setiap saldo akun dalam buku besar untuk periode waktu tertentu tercantum di dalam neraca saldo. Yang kemudian, keenam ada membuat neraca saldo, penyesuaian serta laporan keuangan. Yang ketujuh ada menyusun jurnal penutup. Dan kedelapan, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Yang kesembilan, yang terakhir yaitu membuat jurnal pembalik, teman-teman. Sama halnya seperti menyusun neraca saldo. Jadi setelah saya jelaskan tentang materi siklus akuntansi, sudah paham kan mengenai siklus akuntansi, teman-teman? Jadi pembuat kebijakan dalam organisasi dapat memanfaatkannya sebagai alat pengambilan keputusan dengan melakukan siklus akuntansi yang tepat, teman-teman. Tentunya setiap langkah dan pencatatan pembukuan, perusahaan harus memperhatikan tahapan siklus akuntansi seperti penjelasan yang saya tadi jelaskan. Karena tujuan akhir dari semua catatan pembukuan ini adalah untuk memberikan laporan keuangan yang akurat untuk perusahaan, teman-teman. Nah, jika teman-teman langsung menggunakan siklus ini di perusahaan teman-teman, mempelajari atau memahaminya akan lebih mudah nih. Selain itu juga harus digarisbawahi ya, bahwa pelaksanaan pencatatan siklus ini tidak dapat dipisahkan atau terpisah dari prinsip-prinsip dasar akuntansi. Namun kesimpulannya penting untuk memahami siklus ini dan bagian yang ada. Seperti itu. Terutama untuk jenis bisnis yang teman-teman lakukan, terlepas dari jenis bisnis perusahaan yang teman-teman jalankan. Jadi apakah itu perusahaan manufaktur atau jasa perusahaan atau maupun perusahaan perdagangan nih teman-teman. Jadi pentingnya kita mengetahui tentang persamaan dasar akuntansi dan juga siklus akuntansi supaya kita tidak kebingungan untuk mencatat sebuah laporan keuangan di dalam suatu perusahaan, teman-teman. Jadi seperti itu materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi saya sendiri tentunya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.